Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Afdillah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul perbedaan antara adab dan akhlak. Oke, sering kita dengar kedua istilah ini, antara adab dan akhlak. Banyak orang yang mengira adab dan akhlak ini adalah kedua hal yang sama. Namun sebenarnya pada dasarnya itu kedua hal ini adalah hal yang bisa dibilang mirip, tapi orang-orang banyak salah mengartikan antara kedua hal ini. Jadi di sini kita akan bahas apa itu adab, apa itu akhlak, dan apa saja perbedaannya seperti itu. Oke, kita mulai dari akhlak dulu. Nah, akhlak itu adalah dalam istilah Islam itu akhlak adalah perilaku batin yang muncul dalam diri seseorang. Nah, dan itu tercermin dalam sikap dan perbuatannya. Jadi, bisa kita artikan juga akhlak ini didapat hanya berasal dari ketika orang itu beribadah, seperti sholat dan yang lain-lainnya. Nah, jadi sedangkan adab itu adalah bagaimana kepribadian dia atau tata krama dia kepada orang lain atau sesama lah gitu, cara dia bertindak, cara dia berucap, yang dimana itu didapatkan dari cara dia itu belajar, hanya dengan cara belajar. Nah, jadi akhlak dan adab itu kedua hal yang memang harusnya beriringan. Karena apa? Karena orang yang beradab belum tentu berakhlak, dan orang berakhlak pun sebaliknya. Nah, jadi kita ibaratkan tuh seperti ini. Walaupun orang memiliki adab yang baik, tata keramanya bagus, dia sopan tutur katanya, tapi di belakang dia berbohong, bergunjing orang, menggosip, itu bisa kita sebut dia beradab tapi tidak punya akhlak gitu. Salah satu contohnya itu kita untuk yang tentang adab bisa kita lihat itu di Jepang contohnya. Orang di sana itu bisa kita bilang kedisiplinannya wah, adabnya sangat wah gitu, sangat bagus. Mereka antri dengan tertib, antri tetap antri gitu. Semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang memang sudah diadakan dan mereka mengerjakannya. Bahkan ada juga yang namanya situ eskalator yang memang sudah dikhususkan tuh untuk orang yang buru-buru, ada mereka yang mau santai, ada juga yang memang dibuat khusus untuk lewat jalur hanya satu orang saja. Nah, tapi kalau teman-teman bilang orang di Jepang itu orang yang berakhlak, itu bisa kita bilang salah karena ibarat itu gini. Bahkan ya, orang yang berzina pun, mohon maaf, orang yang berzina itu tidak suka dengan perlakuan yang berzina. Nah, kita ibaratkan gini, dua orang yang saling berzina itu berpasangan, tapi salah satunya selingkuh. Si pihak yang tidak selingkuh ini pasti menyalahkan kamu selingkuh gini gini gini. Nah, itu kan ibaratnya dia tidak sadar padahal dia sendiri pun berzina sebelumnya, tapi dia tidak terima pasangan dia melakukan hal seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus belajar lagi tentang akhlak nih, seperti itu. Terus sifat dari akhlak dan adab nih, akhlak itu bawaan dari hati kita, karakter. Sedangkan adab itu aturan sosialnya, lahirnya gitu. Yang itu makanya disebut kenapa akhlak itu didapatkan dari ibadah. Nah, sedangkan adab itu didapatkan dari belajar. Belajar dengan orang sekitar mungkin dan yang lain-lainnya gitu. Dipelajari, akhlak bisa dipelajari, tapi hanya butuh latihan dalam hati kita. Ya, jadi kita ibaratkan tuh makanya disebut orang yang sering beribadah, disitulah akhlak dia tuh terbentuk gitu. Sedangkan adab itu ada melalui pendidikan dan keteladanan dia. Nah, jadi Islam tuh mengajarkan keduanya. Rasulullah SAW adalah teladan yang terbaik dalam akhlak dan adab. Nah, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar budi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Nah, oleh itulah dapat kita simpulkan
akhlak itu adalah cerminan hati seseorang. Karena akhlak itu didapat dari seseorang yang sering beribadah, dan itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang sering beribadah. Ibaratnya akan disucikan hatinya karena dia itu berakhlak gitu. Dan orang yang berakhlak itu tidak pernah berbohong, mereka pasti jujur, amanah dalam menjalankan semuanya. Sedangkan yang beradab itu adalah cerminan perilaku. Dengan contohnya seperti kita sesama manusia. Nah, kan kita banyak juga tuh temuin kayak orang beradab, dia baik depan kita, bertutur kata baik, sopan. Tapi kita nggak tahu bagaimana hati dia aslinya di belakang kita. Itu sebabnya akhlak dan adab ini adalah kedua hal yang berbeda. Dan kita harus, ibaratnya itu kita memang kedua ini hal yang sejalan, dan memang sulit dibedakan oleh orang-orang gitu. Kita tidak bisa berfokus hanya dalam satu sisi. Adat tanpa akhlak bisa menjadi kepalsuan. Itu tadi, dia sopan depan kita, tapi nggak tahu di belakang kita entah berbohong, entah bercerita tentang kita tidak tahu. Nah, akhlak tanpa adab bisa menjadi kasar dan tidak bijaksana. Yang dimaksud tuh, orang ini akhlaknya baik, tapi adab dia tidak ada. Maksudnya tuh, contohnya, dia memiliki akhlak yang kayak ibaratnya jujur, dan dia ingin menyampaikan sesuatu kepada orang, namun dengan adab yang tidak ada, dengan cara yang salah. Orang bakal menganggap dia itu seperti tidak ada tata keramanya, tidak ada adab. Percuma kau berilmu, tapi kau tidak ini. Seperti itu kita sebut contohnya. Nah, oleh karena itulah, mari kita belajar lebih melatih akhlak yang baik serta adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menjadikan kita umat yang mulia, baik lahir maupun batin maupun lahir. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk teman-teman semuanya, sekian ceramah dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan syafaat untuk kita semuanya untuk kedepannya, dan semoga dilancarkan seluruh kegiatan kita di kehidupan kita sehari-hari. Saya Rehan Abdillah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.